Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, saya Dwi Oktaviana Jalali yang akan memandu berjalannya konferensi pers pada siang hari ini. Nah, kita telah kedatangan tamu yang sangat istimewa dari Divisi Humas, perusahaan Physical Beauty, Ibu Vivian. Halo, selamat siang Ibu Vivian. Selamat siang, Dwi. Ya, apa kabar Vivian? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar perusahaan Physical Beauty tengah terkena isu yang sangat tidak mengenakan bagi perusahaan ya Vivian. Iya, Bu. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh membahas tentang isu yang tengah melanda perusahaan Fasekos Beauty, saya akan bertanya mengenai apa sih perusahaan Fasekos Beauty itu dan produk apa saja yang telah dikeluarkan dan apa yang membuat perusahaan Fasekos Beauty lebih unggul daripada perusahaan kecantikan lainnya. Silahkan Vivian, langsung saja. Iya, baik, langsung saja. Jadi, perusahaan Physical Beauty ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produk kecantikan yang berdiri pada tahun 2018 dan kurang lebih telah berdiri selama 3 tahun pada tahun 2020 ini. Nah, perusahaan kecantikan Physical Beauty ini kami berada di Jakarta Barat, Jalan Bahagia, dan letaknya yang cukup strategis dan bisa dijangkau oleh para mahasiswa dan pekerja kantoran. Nah, perusahaan kami ini merupakan perusahaan yang berdiri karena bentuk kepedulian kami terhadap kulit alamiah wanita Indonesia, di mana di luar sana itu banyak sekali produk kecantikan yang ternyata masih menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya sehingga sangat-sangat berbahaya bagi kulit dan bisa menimbulkan berbagai efek samping seperti penyakit kulit dan bahkan berujung pada kanker dan kematian. Oleh karena itulah, kami mendirikan perusahaan Physical Beauty yang bergerak di bidang kecantikan yang menggunakan bahan-bahan herbal alami. Nah, berbicara tentang produk yang telah dikeluarkan oleh perusahaan kami, meski perusahaan kami baru berjalan selama kurang lebih 3 tahun pada tahun 2020 ini, kami sudah memiliki 5 produk dari perusahaan kami. Yang pertama itu ada lipid serum, ada masker, ada cream night, ada serum untuk wajah juga. Berbicara tentang keunggulan perusahaan kami dibandingkan perusahaan lainnya, seperti yang saya katakan bahwa perusahaan kami 100% menggunakan bahan-bahan alamiah atau bahan-bahan herbal sehingga tidak memiliki efek samping apapun jika dipakai secara berlebihan, tidak menyebabkan ketergantungan bagi pemakainya. Mungkin itu yang menjadikan produk kami atau perusahaan kami lebih unggul dibandingkan perusahaan lainnya. Mungkin itu saja Ibu Dwi. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa sekali ya perusahaan Fasekos Beauty ini. Walaupun terbilang masih sangat baru untuk perusahaan, karena baru berdiri sekitar 3 tahun, tapi sudah mampu mengeluarkan produk sebanyak 5 produk ya. Lalu kita melangkah ke media saat ini. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, apakah perusahaan Fasekos Beauty ini memanfaatkan media saat ini? Langsung saja Bu Vivian. Ya, tentu saja perusahaan kami sangat menyadari bahwa saat ini media itu memegang peranan penting. Media di mana media konvensional menyatu dengan media-media baru sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Apalagi bisa dibilang media bagi suatu perusahaan itu merupakan jantung bagi perusahaan. Nah, kami menyadari hal itu sehingga kami sangat-sangat memanfaatkan media saat ini, yaitu selain memasarkan produk-produk kami secara online, kami juga telah bekerja sama atau memiliki media-media partner dari perusahaan kami atau perusahaan Physical Beauty ini. Adapun media partner kami yaitu kami telah bekerja sama dengan venumagazine.com, okezone.com, Woman Talk, kapanlagi.com, popbella.com, dan Radio 106 FM Jakarta. Mungkin seperti itu saja Ibu Dwi. Baik, luar biasa sekali ya perusahaan Fasekos Beauty ini. Walaupun masih baru, tapi sudah memiliki relasi-relasi dengan media partner yang sangat banyak.
Nah, apakah media-media partner ini membantu Face Equals Beauty dalam menghadapi krisis yang tengah dihadapi oleh? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa media partner ini sangat-sangat membantu kami dalam menyelesaikan krisis yang terjadi. Seperti yang kita ketahui atau Dwi ketahui juga bahwa perusahaan kami ini sekarang telah diterpa isu atau krisis yang terjadi sehingga sangat berdampak negatif. Nah, media ini sangat membantu kami dalam menyelesaikan krisis ini. Seperti mereka membantu kami dalam menyelesaikan krisis. Mereka tahu kepada masyarakat bahwa berita yang beredar di tengah-tengah mereka itu sepenuhnya adalah salah atau berita bohong atau berita yang tidak berdasar, seperti itu, Bi. Oke, berbicara tentang krisis. Memangnya krisis apa sih yang sedang dihadapi oleh perusahaan Face Equals Beauty ini? Ya, krisis yang sedang dihadapi oleh perusahaan kami yaitu di mana pada bulan lalu yaitu 27 November, tepatnya pada tanggal 27 November, muncul isu di tengah-tengah masyarakat atau rumor yang mengatakan bahwa wah, perusahaan Vicos Beauty ini ternyata produknya itu haram loh, di mana menggunakan minyak babi. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia itu adalah umat muslim dan babi adalah hewan yang dikatakan haram bagi sebagian umat muslim. Nah, oleh karena itu muncul rumor ini sehingga masyarakat lebih banyak yang mempercayai berita ini bahwa wah, ternyata produk Vicos Beauty haram loh. Dia itu menggunakan minyak babi, seperti itu, Dwi. Jadi rumor yang muncul itu mengatakan bahwa produk kami adalah produk haram dan mengandung minyak babi, seperti yang saya katakan tadi. Oke, baik. Jadi rumor itu sangat tidak mengenakan sekali ya, karena kita tahu sendiri bahwa bangsa Indonesia adalah masyarakatnya mayoritas Islam, sementara babi merupakan hewan yang haram bagi masyarakat Islam. Nah, untuk menghadapi krisis ini, tentunya akan ada dampak negatif untuk perusahaan. Apakah dampak ini berdampak saja? Ya, seperti yang saya katakan tadi, krisis ini sangat berdampak bagi perusahaan kami. Nah, dampak yang paling sangat kami rasakan yaitu dampak di sektor ekonomi. Di mana di sektor ekonomi ketika munculnya isu ini atau desas-desus yang tidak berdasar di masyarakat ini, penjualan kami merosot drastis, di mana pada bulan ini kami hanya menjual sekitar 20% produk saja. Sementara pada bulan-bulan sebelumnya atau pada bulan Oktober, kami menjual hampir 80% produk kami, dan ketika munculnya isu ini kami hanya menjual sekitar 20% produk. Lalu yang dampak kedua yang kami rasakan adalah dampak kurangnya kepercayaan atau memburuknya citra perusahaan kami di mata masyarakat. Seperti yang saya katakan tadi bahwa media sangat membantu, jadi media turun langsung ke masyarakat dan melakukan survei tentang perusahaan kami, dan hasil yang didapatkan oleh media partner kami itu sangat mencengangkan bahwa sebagian besar 9 dari 10 orang yang disurvei mengatakan tidak percaya dengan perusahaan kami lagi karena mereka mengatakan bahwa produk kami itu adalah merupakan produk yang haram. Seperti itu sih dampak yang kami rasakan, Wi. Dampak sekali ya hoax-hoax ini. Jadi untuk menghadapi ini tentunya perusahaan Face Equals Beauty sudah merencanakan sesuatu agar bisnis ini dapat teratasi dengan baik, betul? Iya. Apa saja langkah-langkah yang akan dijalankan oleh perusahaan Face Equals Beauty untuk menghadapi krisis ini, Vivian? Ya, jadi langkah-langkah kami dalam penyelesaian krisis atau isu-isu yang tidak berdasar di masyarakat ini, yang pertama, kami pasti sudah membentuk tim krisis dari divisi kehumasan. Jadi sebenarnya sebelum adanya isu ini, perusahaan kami telah membentuk tim khusus atau tim krisis. Yang kedua, mengadakan konferensi pers seperti sekarang. Saya mengadakan konferensi pers dan mengkonversi bahwa berita yang beredar bahwa produk kami merupakan produk yang haram adalah 100% berita bohong dan berita yang tidak berdasar.
Lalu yang kedua yaitu kita merangkul media partner. Jadi nantinya tim media partner Faisicos Beauty akan diturunkan langsung ke lokasi pembuatan kosmetik atau ke pabrik kami. Lalu media partner ini akan menyiarkan langsung proses pembuatan produk-produk kami, lalu menayangkannya secara berkala. Media partner akan turun langsung ke pabrik pembuatan kosmetik dan memperlihatkan bahwa sebenarnya produk-produk kami itu 100% menggunakan bahan-bahan yang halal karena merupakan bahan-bahan dari tanaman herbal atau tanaman alami, sehingga tidak ada penggunaan bahan-bahan haram seperti isu yang dikatakan tadi. Yang keempat itu kami akan melakukan tinjauan ke masyarakat, yaitu tim krisis kami tadi akan menemui para petani-petani yang telah berhubungan dengan perusahaan kami seperti petani lidah buaya, dan tim krisis tadi akan ikut dan lebih memberdayakan para petani yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan kami, seperti itu, Dwi. Baik, untuk langkah-langkahnya mungkin sudah terencana dengan sangat baik ya. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini, apakah perusahaan Faisicos Beauty tidak berniat untuk mencari siapa yang pertama kali menyebar hoax tersebut atau bagaimana? Ya, jadi perusahaan kami terkait si penyebar hoax tadi ini, kami tidak akan mencari siapa pelaku penyebarnya, melainkan kami langsung akan memberitakan bahwa berita itu merupakan berita yang tidak berdasar dan berita bohong, dengan menyiarkan langsung proses pembuatan produk kecantikan kami di pabrik. Nah, dengan tidak mencari si pelaku tadi ini, kami hanya menyiarkannya saja proses pembuatan produk-produk yang saya katakan, seperti yang saya katakan tadi. Lalu untuk medianya ini, semua media yang media partner dari Faisicos Beauty akan turun atau cuma beberapa saja yang turun untuk membuktikan hal tersebut? Ya, jadi untuk media partner sendiri, kami menurunkan seluruh media partner kami. Nah, jadi seluruh media partner ikut ambil andil dalam menyelesaikan krisis yang terjadi di perusahaan kami ini, Dwi. Baik, terima kasih Vivian untuk pemaparannya pada siang hari ini. Mungkin Vivian memiliki pesan untuk media atau masyarakat. Baik, pesan saya, apabila di luar sana terdengar isu atau desas-desus yang tidak berdasar mengenai produk-produk kami, kami dapat mengatakan bahwa itu merupakan 100% berita yang salah. Mungkin itu saja, Dwi. Baik. Baik, saya mengerti. Jadi untuk para warga, para masyarakat, dan media-media di luar sana, jangan terlalu cepat percaya dengan berita-berita yang beredar jika beritanya itu tidak berdasar atau tidak ada pembuktian lebih spesifik lagi. Tentu saja ini akan sangat berpengaruh bagi perusahaan-perusahaan seperti perusahaan Faisicos Beauty ini. Terima kasih atas waktunya, Vivian. Mungkin siang ini sampai sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dwi. Oh iya, semoga isu-isu yang tengah melanda di perusahaan Faisicos Beauty cepat berakhir dan dapat teratasi dengan sangat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.